Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billahi wa ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bermuajah kembali lewat media Umairah Channel, dan kita masih meneruskan tema kapan kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih bicara tentang tanda-tanda kiamat besar. Yang pertama, khurujud dajjal, munculnya Dajjal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengisyaratkan di dalam hadis-hadisnya bahwa Dajjal adalah satu di antara 5 sosok manusia yang dikeluarkan di akhir zaman. Pertama, Al-Mahdil Muntadhar, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadhhabu dunya hatta yamlika al-arab rajulun min ahli baiti. Tidak mungkin dunia ini hilang sampai Arab dikuasai seorang laki-laki dari keturunanku, kata Rasul. Yuwadi ismahu ismi wa isma abihi ismani, di mana namanya persis dengan namaku dan nama bapaknya persis seperti nama bapakku, Muhammad ibn Abdullah. Dan dia akan memimpin manusia dengan keadilan. Kemudian yang kedua, rajulun yud'a al-Qahtani, seorang laki-laki yang dipanggil dengan Al-Qahtani. Berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, la taqumus sa'atu hatta yakhruja rajulun min Qahtah yasukun nas bi'asa. Tidak mungkin hari kiamat tegak sampai keluar laki-laki dari Qahtan yang menggiring manusia dengan tongkatnya. Kemudian yang ketiga, rajulun yud'a al-Jahjah, seorang laki-laki yang dipanggil dengan sebutan Jahjah. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadhhabul lailu wan nahar hatta yamlika rajulun minal mawali yuqalu lahul Jahjah. Tidak akan hilang siang dan malam sampai datang seorang laki-laki dari keturunan budak yang dimerdekakan, yang menguasai manusia di akhir zaman, yang disebut dengan Jahjah. Sebagian para ulama mengatakan bahwa munculnya seorang Jahjah dan juga Al-Qahtan
Karena ada yang menyamakan bahwa Qahtan dengan Jahjah itu satu orang. Tapi ada yang mengatakan tidak, Jahjah sendiri, Qahtan sendiri. Lalu kapan munculnya Al-Qahtani dan juga Jahjah ini? Dan apakah keduanya adalah penguasa yang adil ataukah yang zalim? Wallahu a'lam. Tapi Al-Imam Al-Barzanji dalam kitabnya Al-Isya'ah li Ashratis Sa'ati, bahwa kedua manusia ini muncul setelah Al-Mahdi dan setelah Isa bin Maryam. Setelah Al-Mahdi meninggal, kemudian Isa bin Maryam meninggal dunia, maka muncullah dua penguasa ini. Yang satu dari orang merdeka Al-Qahtani, yang satu dari mantan budak Al-Jahjah. Tapi apa keduanya kemudian raja yang saleh yang meneruskan kekuasaan Al-Mahdi dan Isa bin Maryam, ataukah sebaliknya? Wallahu a'lam. Tapi ada riwayat yang mengatakan ketika datang Dzu Suwaiqataini yang membasukan kemudian menghancurkan Ka'bah sehancur-hancurnya, kemudian mengambil pembendaharaan Ka'bah, maka datang pasukan dari Qahtan yang menghancurkan Dzu Suwaiqataini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia yang keempat adalah Dajjal yang kita sedang bahas. Yang Nabi SAW sabdakan, kalau seandainya Dajjal keluar sementara aku hidup, aku yang akan menghadapinya. Tapi kalau dia keluar dan aku sudah meninggal dunia, maka masing-masing kalian menghadapi Dajjal. Dan yang terakhir tentunya Isa bin Maryam akan turun di akhir zaman. Inilah 5 manusia yang disabdakan Nabi SAW akan muncul di akhir zaman. Tapi sekali lagi, kita sedang membahas siapa Dajjal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu banyak para raja yang mengaku diri mereka Tuhan seperti Fir'aun, kemudian Namrud, kemudian juga Dzunwas dan raja-raja lainnya, maka begitu juga Dajjal awalnya menampakkan kesolehannya, kemudian mengaku sebagai nabi, dan berakhir mengaku sebagai Tuhan. Tapi Dajjal mengaku sebagai Tuhan karena Allah Subhanahu wa taala anugerahi kepadanya keanehan-keanehan yang tidak dimiliki manusia. Berbeda dengan Fir'aun ataupun Namrud ataupun Dzunwas, tidak memiliki apapun. Karena Dajjal adalah fitnah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan kepada manusia untuk menguji iman manusia. Sehingga wajar banyak para pengikutnya. Di antara para pengikut Dajjal adalah orang-orang Yahudi. Kata Nabi SAW, yatba'ud Dajjal min Yahudi Asfahan 70,000 alaihimut tayalis. Dajjal akan diikuti orang-orang Yahudi Asfahan sebanyak 70,000 tentara Asfahan lengkap dengan atribut-atribut keyahudian di kepala mereka. Dan ini pengikut pertama Dajjal. Ketika Dajjal muncul, maka akan muncul di Asfahan, di tempat sekarang mayoritas orang-orang Syiah di Iran. Dan kalau kita lihat Asfahan hari ini, banyak orang-orang Yahudi yang sudah tinggal di kota tersebut. Seolah-olah ada isyarat bahwa apa yang disabdakan Nabi SAW sebuah kebenaran. Ya, karena Nabi SAW tidak pernah berucap dengan hawa nafsunya. Nabi itu mengucapkan dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya dari Allah Jalla fi'ula tabaraka wa ta'ala. Kemudian dengan 70,000 pasukan Yahudi,
Dajjal pun akan mulai mengelilingi dunia. Tidak ada satupun tempat, tidak ada satupun tanah kecuali diinjak Dajjal, kecuali dua kota yang Nabi SAW pernah memukulkan dengan tongkatnya dan mengatakan, hadhihi tayyibah, hadhihi tayyibah, inilah negeri yang baik, inilah negeri yang baik, maksudnya Madinah dan juga Mekah Al-Mukarramah. Dua kota ini dibentengi para malaikat. Tapi dari dua kota ini keluar para munafikun, keluar orang-orang kufar. Sebutkan dalam hadis Nabi SAW, laisa min baladin illa sayatauhu dajjal illa Makkah wal Madinah. Tidak ada satu jengkal di bumi kecuali Dajjal akan menginjaknya, kecuali Mekah dan Madinah. Karena Dajjal tidak bisa masuk ke dua kota ini, Dajjal pun kemudian emosi dan marah. Maka kemudian Dajjal pun menginjakkan kakinya, menghentakkan kakinya ke bumi. Maka terjadi gempalah di dua kota tersebut, sehingga beruntuhan di mana-mana. Para penghuninya ketakutan, kecuali orang-orang yang beriman. Kata Nabi SAW, ketika terjadi 3 gempa akibat 3 hentakan kaki Dajjal ke bumi, yakhruju ilaihi minha kullu kafirin wa munafiq. Tiba-tiba keluar dari dua kota tersebut orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Dan kedua kelompok ini akan bergabung dengan Dajjal, kecuali orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, yang tetap tinggal di dua kota tersebut, karena mereka yakin hanya dua kota itulah yang bisa mengamankan mereka dari fitnah Dajjal. Kemudian Dajjal ketika tidak bisa memasuki kota Mekah dan Madinah, tetapi mendapatkan para pengikut dari orang-orang munafik yang bertinggal di kota Mekah dan Madinah, akhirnya keluar dan mengikuti Dajjal. Dajjal mulai keliling ke daerah-daerah di sekitar Arab. Sampai-sampai Nabi SAW kemudian menjelaskan di antara fitnah kepada orang-orang Arab, orang-orang Badui Arab, orang-orang di luar Mekah dan Madinah. Dajjal akan keliling di antara mereka, kemudian menampakkan kesaktiannya, keanehan dan kehebatannya, bisa menghidupkan orang mati. Kata Nabi SAW, inna minal fitnati an yaqula lil a'rab. Sungguhnya di antara fitnah Dajjal adalah Dajjal berkata kepada orang-orang Arab Badui itu, bagaimana pendapat kalian imba'athtu laka abaka wa ummak? Kalau kuhidupkan bapakmu, kalau kuhidupkan ibumu, atashhadu anni rabbuk, maukah kau bersaksi aku Rabbmu? Fayaqulu na'am. Maka orang-orang Arab jahil pun mengatakan ya. Fayumathilu lahu syaitan, fayumathalu lahu syaitanu syaitanani fi surati abihi wa ummi. Maka akan dibentukkan padanya 2 syaitan pada bentuk ibunya dan juga bapaknya. Kemudian setelah syaitan membentuk ayah dan ibunya, tiba-tiba syaitan mengatakan kepada anaknya, ya bunai, wahai anakku, ikuti orang ini, fa innahu rabbuk, karena dia adalah Rabb. Setelah berhasil kemudian memurtadkan orang-orang Arab yang jahil dan menjadi pengikut Dajjal berikutnya, maka Dajjal akan berlari ke tempat lain, ke arah Asia, dan akan banyak pengikutnya dari kalangan yang disifatkan Nabi SAW wajah-wajah mereka bulat, mata mereka sipit, dan mereka memiliki postur seperti orang-orang Asia. Siapa mereka?
mereka yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dajjal yakhruju min kibalil masyriq min madinatin yuqalu laha Khurasan. Dajjal akan keluar dari arah timur dari Madinah yang disebut dengan Khurasan. Yatba'uhu aqwamun, di mana akan diikuti oleh kaum wujuhuhum al-mijanil mutraqah, wajah mereka seperti perisai-perisai. Maksudnya ada yang mengatakan mereka adalah orang-orang asing non-Arab, ada yang mengatakan mereka orang-orang Turk, orang Maghul, orang Tatar, dan orang-orang yang semacam mereka. Artinya Dajjal akan dapat dukungan besar dari orang-orang Asia, orang Turk, orang Ajam, orang Tatar, dan tentunya yang paling banyak menjadi pengikut Dajjal adalah kalangan wanita. Makanya wajar Nabi SAW mengatakan di akhir zaman orang-orang yang beriman saking takutnya dengan istri mereka, saudari mereka, ibu mereka, bibi mereka, maka mereka mengikat wanita-wanita itu agar jangan keluar dan jangan berjumpa dengan Dajjal. Ya, karena para wanita, disabdakan Nabi SAW, naqisatu aqlin wa din, kurang agamanya dan kurang akal, sehingga mudah mengikuti ajakan Dajjal yang sanggup untuk memberikan apapun yang dikehendaki para wanita, dari perhiasan, kemegahan dunia, dan begitu seterusnya. Makanya banyak kemudian para wanita murtad di akhir zaman dan akan menjadi para pengikut Dajjal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedemikian besarnya fitnah Dajjal sehingga wajar Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk berlindung dari fitnah ini. Lalu bagaimana caranya kita berlindung dari fitnah Dajjal? Apa yang kita harus lakukan? Apa yang harus kita baca? Apa yang harus kita pelajari supaya kita mampu untuk melawan fitnah Dajjal? Tentu ini pembahasan yang panjang. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Al-afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.